Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswi, siswa SDN Pondok Rangon 04, marilah kita belajar bersama di pelajaran kelas 5 semester 1, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, mengenai judulnya organ gerak hewan, bersama saya Lili Amalia Solihin. Perhatikan anak-anak ya, perhatikan teks berikut ini dan gambarnya diperhatikan. Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geraknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, itu percakapan antara bapak anak ya mengenai organ gerak hewan. Perhatikan teks berikut ini. Kita bisa baca bersama-sama anak-anak, siswa-siswi kelas 5. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Perhatikan kelinci lari ya anak-anak. Jadi apa itu anak-anak tadi kita lihat yang dari awal itu? Agak mengerti kan? Berikutnya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ya, bisa dibayangkan kalau kita tidak mempunyai otot, tulang saja gimana mau digerakkan, karena kita digerakkan itu oleh otot. Tulang belulangnya bergerak itu karena tarikan otot. Juga bisa dibayangkan kalau kita cuma punya otot terus nggak ada tulangnya,
gimana bentuknya dan gimana bisa melangkah juga. Susah kalau cuman otot. Jadi keduanya itu saling bermanfaat satu dengan yang lainnya, saling berkolaborasi. Oke, di sini anak-anak ada 2 pertanyaan dan kalian jawab ya segera. 1. Sebutkan 2 macam organ gerak. Kedua, apa fungsi organ gerak? Kumpulkan secepatnya. Setelah itu kirim ke ibu guru melalui jaringan yang biasa kita pakai, yaitu bisa yang sudah biasa, yaitu Google Suite Education. Nah, sampai jumpa ya anak-anak mengenai organ gerak hewan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.